5 sekawan, ke sarang penyelundup. Bagian 6, Ayah Tiri dan Ibu si hangus. Ada orang datang, bisik George. Ia bingung. Cepat, Tim harus kita sembunyikan. Si hangus menarik kalung leher Tim, lalu mendorongnya masuk ke dalam lemari. Sudah itu pintu lemari cepat-cepat ditutup kembali. Diam, perintahnya pada Tim. Anjing itu menurut, walau bulu kuduknya berdiri dan telinganya ditegakkan. Nah, kata si hangus dengan riang, sekarang akan kutunjukkan di mana kalian tidur nanti. Saat itu pintu kamar terbuka. Seorang laki-laki masuk ke dalam. Orang itu memakai celana panjang hitam, dan berjas putih yang terbuat dari kain linen. Mukanya aneh. Air mukanya misterius, kata Anne dalam hati. Perasaannya tak bisa ditebak. Mukanya seperti topeng, tak bergerak sedikit pun juga. Ali, kau rupanya yang datang, Blok, sapa si hangus sambil lalu berkata pada anak-anak, ini Blok. Dia pesuruh ayah tiriku. Orangnya tuli, jadi kalian bisa bicara seenaknya. Tapi kurasa lebih baik jangan, karena walau dia tuli tapi nampaknya bisa menduga makna gerak bibir kita. Dan kurasa memang tidak baik untuk mengatakan hal-hal yang takkan kita katakan di depannya, seandainya ia tidak tuli, kata George. Anak itu memang sangat keras pendiriannya mengenai hal-hal seperti begitu. Blok berbicara dengan suara aneh, datar terus kedengarannya. Ayah tiri serta ibumu menanyakan kenapa kawan-kawanmu tidak diperkenalkan pada mereka, katanya. Kenapa kau buru-buru pergi kemari? Sambil bicara Blok memandang berkeliling. Seakan-akan ia tahu di situ ada anjing, dan saat itu sedang mencarinya. Begitulah pikir George ketakutan. Diharapkannya, mudah-mudahan saja pas supir tadi tak bercerita tentang Tim. Aku senang sekali berjumpa dengan mereka, sehingga langsung saja kubawa kemari, ujar si hangus. Baiklah Blok, sebentar lagi kami akan ke bawah. Orang itu pergi lagi, air mukanya tetap tak berubah. Seperti topeng polos, tak nampak sedikit pun senyuman atau kerutan kening. Aku tak senang melihatnya, kata Anne sesudah Blok keluar. Sudah lamakah ia bekerja pada kalian? Belum, baru setahun, kata si hangus. Tahu-tahu pada suatu hari ia muncul di sini. Begitu saja, secara tiba-tiba. Ia masuk tanpa berkata apa-apa. Langsung mengenakan jas putih, lalu masuk ke kamar kerja ayah tiriku dan mengerjakan salah satu tugas di situ. Kurasa kedatangannya sepengetahuan ayah tiriku. Tapi aku yakin ibuku tak diberitahukan sebelumnya, karena kelihatannya sangat terkejut ketika Blok tiba-tiba muncul. Ibumu itu ibu kandung, atau juga ibu tiri? Tanya Anne. Mana mungkin berayah dan beribu tiri sekaligus? Ujar si hangus dengan nada mencemooh. Kalau satu di antaranya tiri, nah itu baru mungkin. Ibu adalah ibu kandungku, dan juga ibu kandung Maribel. Tapi Maribel sendiri saudara tiriku, karena ayah tiriku adalah ayah kandungnya. Anne kelihatan agak bingung mendengar keterangannya itu. Sudahlah, kita ke bawah saja sekarang, ujar si hangus, karena teringat akan janjinya pada Blok. Oh ya, perlu kukatakan bahwa ayah tiriku selalu bersikap ramah tamah. Ia gemar berkelakar dan tersenyum-senyum. Tapi tidak selalu begitu. Kalau ada sesuatu yang tak disukainya, ia gampang naik darah. Dan kalau sudah marah, langsung mengamuk. Mudah-mudahan saja kita tak terlalu sering melihatnya, kata Anne. Ia sudah merasa tidak enak saja. Kalau ibumu, bagaimana orangnya? Selalu ketakutan, kata si hangus mengomentari. Kalian pasti senang padanya. Orangnya baik sekali. Tetapi ibu tak senang tinggal di sini. Ia tak suka pada rumah ini, dan ia pun sangat takut pada ayah tiriku. Tentu saja ia tak berkata apa-apa, tapi aku bisa merasakan bahwa ibu takut pada ayah tiriku. Maribel mengangguk-angguk. Selama itu ia diam saja, karena terlalu malu dan tak berani ikut berbicara. Aku juga tak senang tinggal di sini, katanya. Aku sudah kepingin sekali bersekolah di internat, seperti si hangus. Tapi dengan begitu ibu akan sendirian di sini. Ayo, kukenalkan kalian pada mereka, ujar si hangus. Tim lebih baik kita biarkan terkurung dalam lemari selama itu. Siapa tahu Blok masuk lagi untuk mengintip-intip. Kukunci saja lemari, dan kukantongi anak kuncinya. Dengan perasaan kurang enak karena harus meninggalkan Tim dalam keadaan terkurung di lemari, anak-anak mengikuti si hangus dan Maribel yang sudah berjalan mendului di lorong. Mereka melewati pintu yang terdapat di ujungnya, menuruni tangga yang landai dan lebar dan sampai ke sebuah serambi dalam yang luas.
Di sebelah kanan serambi terdapat sebuah pintu. Si hangus membuka pintu itu, lalu masuk ke dalam. Terdengar suaranya berbicara dengan seseorang yang ada di dalam. Ini mereka, katanya. Maaflah, aku tadi langsung membawa mereka ke kamarku, tapi aku terlalu gembira berjumpa dengan mereka. Kau masih harus lebih banyak belajar sopan santun, Pierre, terdengar suara berat seorang laki-laki. Rupanya itulah Pak Lenoir. Anak-anak yang ikut masuk, memandang orang itu. Pak Lenoir duduk di sebuah kursi kayu yang besar. Orangnya kelihatan rapi dan berwajah pintar. Rambutnya yang pirang tersisir lurus ke belakang. Matanya biru, sebiru mata Maribel. Ia terus-terusan tersenyum. Tetapi yang tersenyum hanya bibirnya. Sedang matanya tetap menatap dengan awas. Dingin sekali pandangannya, pikir Anne, ketika maju ke depan untuk berjabat tangan dengannya. Tangannya juga terasa dingin. Pak Lenoir tersenyum padanya, sambil menepuk-nepuk bahunya. Kau ini manis sekali, katanya. Bisa jadi teman baik dari Maribel. 3 anak laki kawan Pierre, dan seorang anak perempuan sahabat Maribel. Hahaha, ia tertawa ramah. Rupanya Pak Lenoir menyangka George seorang anak laki-laki. Kelihatannya memang begitu, karena mengenakan baju kaos dan celana pendek. Sedang rambutnya yang ikal juga dipotong pendek. Anak-anak diam saja, tak ada yang mengatakan bahwa George bukan anak laki-laki. Apalagi George sendiri. Ia juga berjabatan tangan dengan ayah tiri si hangus, disusul oleh Dick dan Julian. Anak-anak sama sekali tak memperhatikan ibu si hangus. Padahal ia ada juga di situ. Tubuhnya yang kecil nyaris lenyap di telan kursi besar tempatnya duduk. Kelihatannya seperti boneka, dengan rambut berwarna coklat pudar dan bermata kelabu. Anne berpaling memandangnya. Aduh, alangkah kecilnya tubuh Anda, kata Anne. Ia tak bermaksud mengatakannya kuat-kuat, tetapi tahu-tahu sudah terloncat dari mulutnya. Pak Lenoir tertawa. Ia selalu tertawa, tak peduli apapun yang dikatakan orang. Ibu Lenoir ikut tersenyum, lalu bangkit. Ternyata ia memang sangat kecil. Tingginya tak melebihi Anne. Tangan dan kakinya mungil. Anne belum pernah melihat orang dewasa bertangan dan berkaki sekecil ibu si hangus. Dengan segera Anne merasa senang pada wanita itu. Mereka berjabat tangan. Terima kasih atas kesudian Anda menerima kami di sini, kata Anne dengan sopan. Tentunya Anda juga sudah mendengar bahwa atap rumah kami rusak tertimpa pohon. Pak Lenoir tertawa lagi. Ia berkelakar, dan anak-anak tertawa dengan sopan. Nah, mudah-mudahan kalian senang di sini, katanya kemudian. Pierre dan Maribel, kalian ajak teman-teman berjalan-jalan di kota, ya. Dan kalau kalian berjanji akan berhati-hati, kalian boleh pergi lewat jalan raya ke daratan, dan menonton bioskop di sana. Terima kasih, kata anak-anak serempak, disusul oleh tertawa Pak Lenoir yang aneh. Ayahmu pintar sekali, katanya sekonyong-konyong sambil memandang Julian. Rupanya ia mengira anak itulah yang bernama George. Mudah-mudahan kalau kalian pulang nanti ia bisa datang menjemput, supaya aku bisa berbincang-bincang dengan dia. Kami berdua melakukan percobaan yang serupa. Tetapi percobaan yang dilakukan olehnya sudah lebih maju. Oh, kata Julian dengan sopan. Kemudian Ibu Lenoir yang berbadan kecil seperti boneka berkata dengan suaranya yang lembut. Kalian makan di ruang belajar Maribel. Dengan begitu takkan mengganggu suamiku. Ia tak senang jika ada orang ngomong pada waktu makan. Dan aku tahu, 6 anak tak mungkin bisa tenang. Pak Lenoir tertawa lagi. Matanya yang biru menatap anak-anak. Oh ya, Pierre, katanya sekonyong-konyong. Kalian tak boleh berkeliaran dalam katakomba di bawah bukit ini. Kau tahu, kau sudah kularang keras masuk ke situ. Dan kalian juga tak kuizinkan memanjat-manjat dan berjingkrak-jingkrak di atas tembok kota. Jangan coba-coba memamerkan kenakalanmu pada mereka. Aku tak menginginkan terjadi kecelakaan karena perbuatan tidak hati-hati. Kau harus berjanji takkan melakukannya. Aku tak pernah berjingkrak-jingkrak di atas tembok kota, ujar si hangus memprotes. Aku juga tak pernah melakukan perbuatan yang membahayakan. Kau gemar membadut, kata Pak Lenoir. Ujung hidungnya berubah warna, menjadi seputih kapur. Anne memandangnya dengan penuh minat. Ia tak tahu bahwa pada saat Pak Lenoir mulai marah, ujung hidungnya selalu berubah warna menjadi putih. Selama masa sekolah yang baru lalu ini, hasil pelajaranku selalu baik, kata si hangus dengan suara seperti tersinggung. Anak-anak merasa yakin bahwa ia sedang mencoba mengalihkan perhatian ayah tirinya.
Ia tak mau berjanji tidak akan memanjat-manjat dan masuk ke dalam liang bawah tanah. Kemudian ibunya juga ikut berbicara. Memang, pelajarannya sangat memuaskan selama masa sekolah yang baru lalu, katanya. Kau harus ingat, sudah, bentak Pak Lenoir. Ia sudah tidak tersenyum dan tertawa-tawa lagi. Ayo, keluar semuanya. Julian beserta ketiga saudaranya bergegas menuruti perintahnya dengan ketakutan. Maribel dan si Hangus menyusul di belakang mereka. Si Hangus menutup pintu kamar sambil tertawa nyengir. Ia tak berhasil memaksa agar aku berjanji, katanya puas. Masakan dia hendak melarang kita bersenang-senang. Kalau tak diperbolehkan berkeliaran menjelajahi, tempat ini sama sekali tak asyik. Banyak sekali tempat-tempat aneh yang bisa kutunjukkan pada kalian. Apa maksud ayah tirimu tadi dengan perkataan, kata Komba? Tanya Anne. Di bawah bukit ini terdapat terowongan tersembunyi yang panjang dan berbelit-belit. Kata si Hangus menerangkan. Tak ada orang yang mengetahui semua liku-likunya. Kalau tak tahu jalan, mudah tersesat di dalamnya. Dan kalau sudah sekali tersesat, tak mungkin keluar lagi. Sudah banyak orang hilang di situ. Kenapa di situ banyak liang-liang tersembunyi? Tanya George. Jawabannya mudah saja, kata Julian. Bukit ini dulu sarang penyelundup. Dan pasti sering terjadi mereka bukan saja harus menyembunyikan barang-barang, tetapi juga diri mereka sendiri. Dan menurut cerita si Hangus tadi, sekarang pun masih ada seorang penyelundup yang tinggal di sini. Siapa namanya? Tuan Barling, jawab si Hangus. Ayo, kita kembali lagi ke atas. Akan kutunjukkan kamar-kamar tempat kalian tidur nanti. Dari situ, kota bisa nampak jelas. Anak-anak diantaranya kedua buah kamar bersebelahan yang letaknya di ujung atas tangga lebar, tetapi berseberangan dengan pintu yang menuju lorong ke kamar Maribel dan si Hangus. Kedua kamar itu kecil, tetapi lengkap perabotannya. Dan seperti telah dikatakan oleh si Hangus, dari jendela kedua kamar itu mereka bisa melihat jelas atap-atap tua dan menara-menara bangunan di Bukit Buangan. Mereka pun bisa melihat rumah Tuan Barling. George dan Anne tidur sekamar, sedang Dick dan Julian tidur dalam kamar yang satu lagi. Ternyata Ibu Lenoir tahu bahwa keempat tamu, anak-anaknya itu terdiri dari 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Bukan seperti Pak Lenoir, yang menyangka George anak laki-laki. Kamar-kamar kita enak, kata Anne. Aku suka melihat papan pelapis dindingnya yang berwarna selap. Apakah dalam kamar-kamar kami juga ada pintu rahasia, Hangus? Tunggu saja nanti, balas si Hangus sambil nyengir. Nah, rupanya barang-barang kalian telah sampai, dan juga sudah diatur. Pasti Sarah yang melakukannya tadi. Kalian akan senang berkenalan dengannya. Orangnya baik, bertubuh gendut dan peramah. Bukan seperti Blok. Kelihatannya si Hangus sudah lupa pada Tim. George cepat-cepat mengingatkan. Dan bagaimana dengan Timmy? Tanyanya. Dia harus selalu di dekatku. Kita juga harus mengatur pemberian makannya. Ia pun harus bisa bergerak, jangan sampai terkurung terus-menerus. Mudah-mudahan saja persoalannya bisa kita bereskan. Daripada Tim sengsara, lebih baik aku pulang sekarang ini juga. Jangan khawatir, dia takkan sengsara, ujar si Hangus. Ia bisa lari mondar-mandir dalam lorong sempit yang kita lalui pertama kali tadi. Dan soal makan, setiap ada kesempatan kita bisa saja memberi makan padanya. Dan setiap pagi kita menyelundupkannya keluar lewat sebuah terowongan rahasia yang ujungnya terdapat di tengah jalan menuju ke kota. Jadi dia bisa berjalan-jalan juga di luar, seperti melakukan kesibukan-kesibukan lain yang biasa dilakukan seekor anjing. Ia tertawa. Pokoknya, kita nanti bisa bersenang-senang bersama Tim. Tetapi George masih belum yakin. Di malam hari, bisakah ia tidur bersamaku? Tanyanya. Kalau tidak, ia nanti ribut melolong-lolong. Yah, kita coba saja nanti, jawab si Hangus agak ragu-ragu. Tapi kau harus sangat hati-hati, jangan sampai ketahuan. Kalian tak mungkin bisa membayangkan ayah tiriku kalau sedang mengamuk. Anak-anak bisa menebaknya. Julian memandang si Hangus. Kalau tak salah, ayah kandungmu kan juga bernama Lenoir, katanya. Si Hangus mengangguk. Betul, ia saudara sepupu ayah tiriku. Aku mirip dengan ayah kandungku. Semua keluarga Lenoir berambut dan bermata hitam, serta berkulit agak coklat. Hanya ayah tiriku saja yang merupakan kekecualian. Kata orang, Lenoir yang tidak hitam berwatak buruk. Tapi jangan kalian ceritakan pada ayah tiriku, ya. Memangnya kami ini ingin mencari celaka, kata George.
Wah, jangan-jangan kepala kami dipenggalnya nanti. Ayolah, kita kembali ke tim.